Dengan agenda sidang selanjutnya adalah penetapan untuk putusan yang hari ini tanggal 5 Februari 2025, di mana akan dilaksanakan menurut yang disampaikan oleh majelis adalah melalui EK. Memang kita hari ini karena banyak kegiatan sehingga kita fokus untuk melihat bagaimana informasi di ekosistem. Namun pada sore hari tadi kita melihat di pukul 15 lewat lebih kurang, ternyata penetapan putusan itu di EKAT itu telah ada, di mana untuk hasil daripada putusan gugatan 1415 Perdata PN Tangerang bisa dibacakan nanti oleh Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Langsung. Oke, baik. Saya bacakan keputusannya terkait dengan perkara nomor 1415-PDT-G-2024-PN Tangerang. Tanggal putusan Rabu 5 Februari 2025. Amar putusan yang pertama, mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkara perdata nomor 1415-G-2024-PN.TNG dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara perdata nomor 1415-PDT-G-2024-PN.TNG dari register perkara yang sedang berjalan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 476.000. Oke, baik. Jadi ada 4 poin di dalam penetapan majelis hakim perkara nomor 1415 PDT-G-PN Tangerang, yang mana gugatan kita per hari ini telah dicabut. Ya, ini buktinya. Ya, bahwa perkara ini memang secara ikot sudah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan hasilnya ada 4 poin. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Bang Parisman. Baik, terima kasih Pak Dudi. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami secara jelas supaya tidak simpang siur. Pencabutan ini tentu ada alasan yang dilakukan oleh para penggugat, ya, supaya informasinya real. Tentu kami harus sampaikan sebagai kuasa penggugat. Salah satu daripada wacana pencabutan gugatan ini didasari oleh atas dasar kemanusiaan, ya. Ini yang perlu dipahami. Karena apa? Tentu kita melihat sesuai dengan informasi yang sudah beredar luas, di mana beberapa waktu yang lalu ternyata, ya, penyelenggara telah mengalokasikan kepada manfaat lain, yaitu sisa donasi 1,3 M kepada penerima manfaat oleh akibat bencana di Loto di NTB, demi atas dasar kemanusiaan juga. Nah, atas dasar karena nurani dan moralitas, kita merasa apa yang menjadi objek gugatan kita pada dasarnya adalah atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum, di mana diduga saudari A menggunakan uang donasi dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan awal sebagaimana donasi itu dikumpulkan, sehingga ada dugaan penggunaan uang dengan senilai 138. Lantas kita berpikir,
karena memang berdasarkan hasil daripada pertemuan terakhir di Kemensos, kita berpikir adalah menjadi satu wacana setelah ada masukan dari Kemensos di mana harus memprioriti pengobatan Agus, yaitu adalah yang dimaksudkan adalah untuk pengobatannya sesuai apa yang disampaikan Agus. Sesuai yang disampaikan oleh Kemensos untuk saudara Agus ini ya. Namun apabila ternyata ada keputusan lain yang dilakukan oleh penyelenggara, tentunya kami memang merasa bahwasannya sudah tidak lagi pantas untuk melanjutkan gugatan ini atas dasar karena diduganya saudara A ini melakukan penggunaan uang secara melanggar hukum 138, tidak fair. Sehingga kami berpikir bahwasannya salah satu prinsip yang kami pahami adalah sebagaimanapun kondisi yang terjadi saat ini, kami masih sangat berharap supaya Agus ini tetap bisa mendapatkan pengobatan. Nggak tahu nanti apakah dari penyelenggara atau dari Rumah Peduli Kemanusiaan ada agenda yang mungkin difokuskan juga untuk pengobatan Agus, nanti itu coba kita lihat saja ke depannya. Tapi dasar daripada itu, kami akhirnya sebagai kuasa hukum merasa tidak lagi penting untuk melanjutkan gugatan ini atas dugaan penggunaan uang itu. Bukan karena hal-hal yang lain, ya. Ini kita karena bicara bahwasanya sangat berempati terhadap persoalan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasannya kenapa mesti harus dicabut kan begitu ya? Kita dapat memahami dalam hukum acara bahwasannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 271, 272 RV atau Rehlemen of the Fordering, itu di refordering itu dinyatakan adalah rehlemen perdata yang mana sah-sah saja oleh atas dasar ya pemikiran karena ketentuan lain bahwasanya penggugat untuk mencabut kuasa selagi belum ada saling jawab-menjawab dengan penggugat. Bahkan apabila juga, ini kita bicara mekanisme hukum acara ya, di dalam apa yang dimasukkan di pasal 271, 272 RV, ya Rehlemen of the Refordering itu, sudah pun misalnya ini berjalan, ada jawab-menjawab, kalau memang kita merasa ada bisa sepakat, ini juga bisa dicabut. Itu sah-sah saja demi hukum, tidak ada persoalan. Gitu ya. Jadi untuk itu inilah dasar kemanusiaan yang dapat kami lakukan, bahwasannya pencabutan itu murni oleh karena adanya realitas moral dan etika sehingga kami merasa ini tidak pantas untuk menuntut saudara Agus atas penggunaan uang itu. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh Pak Pablo dan teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi atas pencabutan perkara tersebut gitu ya, semuanya sudah selesai. Jangan diperpanjang-panjang lagi, karena bagi kita siapa yang memperpanjang dialah nanti yang akan menyesal di kemudian hari. Kalau menurut kita tuh intinya kalau Agus masih mau uang, nggak begitu cara. Dari pihak Densu sudah membuka pintu begitu besar gitu. Kalau Agus mau uang gitu ya untuk melanjutkan hidupnya, untuk pengobatan, bahkan Densu membuka pintu selebar-lebarnya. Agus silakan datang ke Densu, datang ke sana, tagih janjinya Densu, pasti dilaksanakan. Itu poinnya. Bahkan saya secara pribadi pun kalau memang dibutuhkan untuk membantu Agus, saya siap. Tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak menggunakan cara-cara yang masih belaga jago lah begitu. Di sini kita nggak ada yang jagoan. Di sini tidak ada menang atau kalah. Kalau pihak lain bilang kami merasa menang, kami merasa kalah, kita nggak ada di sini merasa menang atau kalah. Kita ini semua manusia biasa, yang mana kita semua ini pada saat melakukan sebuah upaya atas dasar moralitas. Apalagi ini urusannya adalah urusan donasi. Kami paham apa yang dirasakan oleh Agus, kami paham apa yang ada di dalam isi hatinya Agus. Kami mencoba untuk berlaku adil. Maka kalau memang Agus mau, kami buka pintu selebar-lebarnya. Kalau mau datang, silakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Berarti kalau misalkan dia mau berbantu secara pribadi aja ke Bang Densu atau gimana, Bang? Ya secara pribadi aja, secara pribadi, karena ini adalah persoalan kesehatan Agus. Itu kan menjadi yang prioritas utama begitu untuk keberlangsungan hidup Agus.
karena Densus sudah menyampaikan bahwa dia siap gitu kalau memang seandainya Agus mau uang datang ke dia akan membantu. Termasuk saya juga siap untuk membantu Agus. Tapi bukan persoalan ini akhirnya dipanjang-panjangin menunjukkan ego bahwa nggak bisa seperti itu, ngotot-ngototan. Maka ujung-ujungnya nanti Agus yang akan menjadi korban. Itu sih poinnya. Kami hanya mengkhawatirkan Agus menjadi korban, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan nama pribadi segelintir orang. Itu yang kita sayangkan. Kami selama ini tidak ingin berkoar-koar di sosial media. Kami tidak mau menjadikan persoalan ini menjadi panjang gitu. Bukan karena kita takut, karena nggak penting gitu. Bagi kita persoalan ini sudah tidak penting lagi untuk kita bahas di ruang publik. Tinggal Agus coba duduk merenung, introspeksi. Apakah selama ini tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan itu sudah benar? Apakah tidak ada cara lain dengan dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini? Saya tuh ya kalau jadi Agus, kalau kita sudah melakukan satu upaya tidak berhasil, lakukan kedua kalinya dengan upaya yang sama tidak berhasil, lakukan upaya ketiga kalinya dengan cara yang sama juga tidak berhasil, berarti yang bermasalah bukan orang lain tetapi upayanya yang salah. Harusnya yang diperbaiki di dalam diri. Yang harus diperbaiki adalah kita sendiri. Apakah upaya itu harus kita rubah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik? Kan itu poinnya.